Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninis Nurika Setiani. Saya adalah peserta Latsar Angkatan 11 kelompok 4. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisis isu efektivitas kinerja di instalasi farmasi tempat saya bekerja. Selanjutnya, yang pertama-tama saya lakukan adalah mengidentifikasi isu atau masalah. Ada 5 isu yang saya ambil. Yang pertama adalah pengendalian obat ED yang kurang optimal. Ini terjadi karena belum adanya metode khusus yang digunakan. Lalu yang kedua adalah tidak adanya monitoring suhu dan kelembapan pada tempat penyimpanan obat. Ini terjadi karena belum adanya SOP sendiri. Lalu yang kedua adalah karena belum adanya alat monitoring yang memadai untuk seluruh ruangan. Yang ketiga adalah pencatatan kartu stok yang kurang optimal. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran dari personil instalasi farmasi sendiri. Yang keempat adalah pelabelan beberapa obat lasa yang belum sesuai. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman personil tentang SOP. Yang kelima atau yang terakhir adalah screening resep yang belum optimal. Hal ini terjadi karena kurangnya personil apoteker. Selanjutnya dari 5 masalah tadi saya melakukan tapisan isu dengan metode USG, maka didapatkan isu yang paling tinggi nilainya adalah tidak adanya monitoring suhu dan kelembapan pada tempat penyimpanan obat. Masalah tersebut lalu saya jabarkan melalui fishbone diagram sehingga menemukan beberapa penyebabnya. Penyebab atau akar masalah yang pertama adalah personil belum menyadari pentingnya pendokumentasian suhu dan kelembapan pada tempat penyimpanan obat. Masalah yang kedua, penyebab yang kedua adalah belum adanya SOP yang mengatur tentang pendokumentasian suhu dan kelembapan. Penyebab yang ketiga adalah mesin, yaitu alat yang dimiliki belum cukup untuk seluruh depo dan beberapa alat pengukur suhu dan kelembapan memang sudah tidak berfungsi dengan baik. Lalu yang keempat adalah material, yaitu belum adanya lembar pencatatan suhu dan belum adanya lembar pencatatan kelembapan. Selanjutnya yang saya lakukan adalah analisis SWOT. Analisis SWOT sendiri saya lakukan untuk mendapatkan alternatif penyelesaian masalah. S sendiri adalah strength, yaitu kekuatan, adanya petugas farmasi yang kompeten, adanya beberapa alat yang masih bisa digunakan. Kemudian ada O, opportunity, yaitu peluangnya dapat dilakukan sosialisasi kepada seluruh petugas farmasi. Selanjutnya ada T atau threats ancaman, yaitu yang pertama kurangnya kesadaran petugas farmasi, yang kedua efek kerja obat dapat berkurang dikarenakan masalah stabilitas yang terkait dengan suhu dan kelembapan. Yang terakhir adalah weakness atau kelemahan. Yang pertama karena tidak adanya SOP, lalu yang kedua tidak adanya lembar pencatatan suhu, dan yang ketiga adalah tidak adanya lembar pencatatan obat. Selanjutnya saya membuat tabel rekomendasi alternatif penyelesaian masalah. Yang pertama, isu. Isu itu sendiri tidak ada monitoringnya, tidak ada monitoring suhu dan kelembapan pada tempat penyimpanan obat. Penyebabnya sendiri adalah belum adanya SOP untuk proses monitoring suhu dan kelembapan pada tempat penyimpanan obat dan belum tersedianya alat monitoring suhu pada semua ruang penyimpanan obat. Alternatif penyelesaian masalah yang pertama adalah membuat SOP untuk monitoring suhu dan kelembapan pada tempat penyimpanan. Tahapan alternatifnya, yang pertama saya akan melakukan perancangan SOP, lalu mendiskusikan hasil tersebut dengan kepala instalasi farmasi. Lalu setelah rancangan SOP-nya disetujui, saya akan mensahkan rancangan SOP menjadi SOP. Selanjutnya saya akan mensosialisasikan SOP tersebut kepada seluruh petugas farmasi. Hasil yang saya harapkan adalah petugas farmasi melakukan proses monitoring suhu dan kelembapan suhu setiap hari, dan efek kerja obat akan menjadi optimal. Lalu alternatif penyelesaian yang kedua adalah saya akan mengajukan penambahan alat termohigrometer digital kepada kepala instalasi farmasi. Tahapan alternatif yang akan saya lakukan adalah yang pertama membuat usulan penambahan alat termo, kemudian mendiskusikan usulan tersebut dengan ketua instalasi farmasi rumah sakit. Hasil yang diharapkan adalah alat termohigrometer dapat mencukupi untuk seluruh ruangan penyimpanan obat di instalasi farmasi rumah sakit sehingga dapat dilakukan monitoring suhu dan kelembapan. Sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya presentasikan bisa bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.